Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Gemini, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari pertengahan Mei sampai dengan akhir Mei 2025. Oke, reading kali ini sifatnya umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu Queen of Wands, terus The Moon, 6 pedang, 10 tongkat, King of Wands, 8 cawan, Wheel of Fortune, The World, dan kartu 1 pedang ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Metode past, present, and future. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu Queen of Wands, si Ratu Tongkat nih ya. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin lagi merasa semangat tinggi gitu ya. Ada motivasi besar gitu Gemini. Misalnya mungkin lagi semangat tinggi untuk bekerja, mencari uang, semangat untuk mendekati seorang, mungkin lagi semangat untuk mengejar impian dan target masing-masing akhir-akhir ini ya, Queen of Wands. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The Moon, jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer ya. Oke, kartu The Moon melambangkan ilusi dan ketidakpastian, jadi sepertinya akhir-akhir ini memang ada yang lagi merasa kurang yakin gitu, kurang yakin, kurang pasti untuk mengambil keputusan, kurang pasti ketika ingin mengejar sebuah tujuan. Dikarenakan apa? Dikarenakan faktor ketidakpastian tadi. Jadi silakan gunakan intuisimu, kalau perlu cari dulu kepastiannya seperti apa sebelum melangkah maju ke depan ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 6 pedang nih ya. Jadi sepertinya memang pikiranmu cukup tenang kok Gemini. Mampu berpikir tenang, bersikap tenang ketika menghadapi kondisi apapun juga dalam kehidupan kalian. Misalnya mungkin mampu berpikir tenang untuk mengatasi sebuah masalah, mampu berpikir tenang untuk mengejar sebuah target dan tujuan masing-masing ya. Ini sudah kamu alami sebenarnya akhir-akhir nih. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk periode sekarang dari pertengahan hingga ke akhir Mei ya. Yang pertama ada kartu 10 tongkat, Ten of Wands. Jadi sepertinya untuk periode kali ini memang ada upaya untuk melepaskan tekanan batin, tekanan berat yang pernah kamu pikul selama ini. Sambil apa? Sambil mencari jalan keluar yang terbaik ya. Jadi coba untuk lebih bersabar Gemini ya. Misalnya mungkin ada yang lagi mencoba untuk menyelesaikan ya tekanan dalam keluarga, tekanan dalam pekerjaan, keuangan, dan lain-lain. Jadi kira-kira apa yang telah membuat dirimu tertekan akhir-akhir ini ya, 10 tongkat. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu King of Wands, si Raja Tongkat. Jadi artinya memang tetap ada semangat tinggi ya untuk periode kali ini. Motivasi besar, semangat tinggi untuk mengejar ambisi masing-masing nantinya. Misalnya mungkin lagi semangat tinggi untuk terus bekerja, mencari uang ya, untuk memperbaiki keuangan, untuk mengejar target dalam kehidupan kalian nantinya. King of Wands. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 8 cawan. Jadi mungkin ada juga yang lagi fokus dengan masa depan gitu ya. Mungkin dikarenakan ada target besar Gemini yang akan kamu kejar di masa mendatang. Bagian lain mungkin lagi mencoba juga untuk mengatur ulang rencana masa depanmu. Jadi kira-kira rencana apa yang perlu diatur ulang nantinya. Misalnya mungkin lagi mengatur ulang rencana mengenai keluarga, mengenai karir, bisnis, dan lain-lain ya. 8 cawan. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Mungkin akan terjadi sekitar bulan Juni ya. Dan ingat, ini hanyalah gambaran umum saja Gemini ya. Yang pertama ada kartu Wheel of Fortune yang melambangkan roda perubahan. Jadi sekitar bulan Juni nanti memang ada semacam perubahan besar yang akan kamu alami. Bagian lain sepertinya memang ada semacam keberuntungan baru juga yang akan kamu nikmati nantinya. Ya, soalnya kartu ini melambangkan roda keberuntungan juga. Jadi lumayan bagus kok energinya ya. Jadi mungkin roda keberuntungan akan berpihak sama kamu sekitar bulan Juni yang akan datang. Dan lihat di bawahnya ada kartu The World yang melambangkan siklus yang telah rampung ya. Jadi memang ada upaya juga untuk merampungkan sebuah siklus dan permasalahan dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa yang mesti dirampungkan nantinya. Misalnya mungkin lagi merampungkan nih urusan keluarga, urusan dalam pekerjaan, keuangan, dan lain-lain ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 1 pedang yang melambangkan kejernihan pikiran ya. Jadi pikiranmu kembali lebih jernih ya, mampu melihat dan berpikir lebih jernih ketika menghadapi kondisi apapun juga dalam kehidupan kalian nantinya. Jadi silakan gunakan logika dan akal sehatmu untuk menentukan langkah yang terbaik untuk bulan Juni yang akan datang ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Sebentar. Oke.
Oke, Gemini, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Queen of Pentacles, si Ratu Koin ya. Jadi artinya memang akhir-akhir ini hatimu tuh lagi merasa termotivasi tinggi ya. Ada semangat tinggi tadi ketika ingin mengejar tujuan dalam segi materi seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi kira-kira apa ambisimu Gemini akhir-akhir ini ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 8 pedang. Jadi memang ada yang lagi merasa kurang percaya diri, kurang pede gitu ketika menghadapi kondisi tertentu dalam kehidupan kalian. Dikarenakan apa? Dikarenakan faktor ketidakpastian tadi, the moon ya. Jadi silakan gunakan intuisimu. Kalau perlu cari dulu kepastiannya seperti apa sebelum melangkah maju ke depan akhir-akhir ini ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 8 koin yang melambangkan bentuk kerja keras. Jadi sepertinya memang ada pengorbanan besar, kerja keras besar gitu yang telah kamu lakukan. Sambil apa? Sambil berpikir lebih tenang ya, bersikap tenang, 6 pedang. Ya, jadi kira-kira target apa Gemini yang sedang kamu kejar belakangan ini ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk periode sekarang. Yang pertama ada kartu The Chariot. Jadi artinya memang ada rasa percaya diri, merasa lebih optimis ya untuk apa? Untuk melepaskan tekanan berat yang telah kamu pikul selama ini. Jadi hatimu tuh kembali lebih percaya diri ya, lebih optimis untuk periode sekarang. Lumayan bagus kok energinya ya, The Chariot. Oke. Di tengah-tengah lihat ada kartu King of Pentacles, si Raja Koin. Jadi tetap ada semangat tinggi ya, motivasi besar untuk apa? Untuk terus mengejar target dalam segi materi nantinya seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 10 pedang yang melambangkan akhir dari sebuah masalah. Jadi pikiranmu juga lagi fokus sebenarnya untuk mengakhiri sebuah permasalahan sambil apa? Sambil merencanakan ulang masa depanmu tadi 8 cawan. Jadi kira-kira masalah apa nih Gemini yang perlu diselesaikan untuk periode kali ini ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu 1 pedang ya. Lihat kartunya sampai muncul 2 kali di sini. Jadi artinya pikiranmu cukup jernih ketika ingin menjalankan sebuah perubahan besar, Wheel of Fortune tadi ya, selama bulan Juni yang akan datang. Jadi kira-kira perubahan apa itu? Misalnya mungkin lagi ingin melakukan perubahan dalam keluarga, perubahan dalam karir, keuangan, dan lain-lain ya untuk bulan Juni. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 6 cawan yang melambangkan masa lalu. Jadi artinya memang ada upaya untuk untuk menyelesaikan ya permasalahan yang lagi menggantung akhir-akhir ini. Sambil apa? Sambil merampungkan urusanmu sendiri tadi, the world ya. Jadi kira-kira apa yang mesti dirampungkan selama bulan Juni yang akan datang ya. Dan terakhir di bawahnya ada kartu 2 cawan. Jadi memang ada yang kembali fokus untuk menjaga ataupun mendekati, memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat, dan semuanya itu akan kamu hadapi sambil berpikir jernih nantinya Gemini ya. 1 pedang misalnya mungkin lagi mencoba untuk menjaga hubungan dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai, mungkin dengan orang-orang di tempat kerja, dan lain-lain ya selama bulan Juni yang akan datang ya. Oke, teman-teman, guys, gitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, bye bye.